فاستبقوا الخيرات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumati wa amdadi. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan kajian yang kemarin sampai pada At-Thariq ayat yang ke-11 sampai terakhir ayat 17. Nah, kalau di buku panduan sampean semua itu ada di halaman 255. Ada di 255. Silakan dibaca salah satu dulu. Dibaca. Demi langit, nah, was-sama'i dzatir raja. Itu bacanya gimana ya? Was-sama'i dzatir raja. Yang kedua, was-sama'i dzatir raja. Yang ketiga, was-sama'i dzatir raja. Sing bener sing ndi? Jadi tawallud itu nggak boleh ada di bagian-bagian tertentu di dalam Al-Quran, nggak boleh ada di dalam akhir bacaan biasanya. Misal, ihdinas siratal mustaqim, biasanya gini, terus alhamdulillahi rabbil itu biasanya rawan tawallud, rawan mendal itu nggak boleh. Sesuatu yang rawan di dalam Al-Quran itu biasanya terkait beberapa hal. Tawallud. Nomor loro tanafus. Apa tanafus? Burung wae ngepek ambekan. Ha iku ilmune kok qori biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gak boleh mandek. Terus kalau ngambil nafas itu nggak boleh tanafus. Contoh adzan tanafus gak kuat, ya gak enak. Hayya 'alas shalah. Gak boleh. Tanafus, pedot. Baca Quran juga gitu. Makanya ada wakof, ada wasol, itu ditata.
Kalau memutus, terpaksa memutus, harus mengulang pada kata yang tepat. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatir raj'. Itu wawunya wawu qasam, wawu sumpah. Laki-laki Allah bersumpah dengan as-sama, nama langit. Dzatir raj', yang memiliki ar-raj'. Apa ya ar-raj' ini? Hah? Ar-raj' itu apa? Nah, menurut Imam Ibnu Katsir itu menyodorkan 3 perspektif, 3 dasar dari beberapa hujah. Yang pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan yang dimaksud dengan ar-raj'u ialah hujan. Menurut riwayat yang lainnya lagi, yakni menurunkan hujan, kemudian menurunkan hujan yang lainnya. Jadi hujan yang saling susul menyusul. Ini menandakan adanya siklus yang terus berulang. Berulangnya itu dalam hal yang bagaimana? Seperti apa? Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, menurut Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang mengembalikan rizki hamba-hamba setiap tahunnya. Kulli amin. Seandainya tidak demikian, niscaya binasalah mereka dan juga hewan-hewan ternak. Saya kira bukan hanya hewan ternak, tumbuhan pun akan binasa kalau air enggak turun. Nah, itu 3 perspektif yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, sekarang bagaimana menurut pandangan atau perspektif imam-imam tafsir yang lain? Selanjutnya kita mengacu pada bagaimana pendapatnya Imam Jalalain. Was-sama'i dzatir raj' bimakna al-matar li'audihi kullahin. Wasama idatir roja, ar-roja itu bimakna al-mator, hujan. Kenapa hujan itu dimaknai atau diistilahkan dengan ar-roja? Karena kembali, selalu kembali setiap tahunnya. Nah, ini yang saya katakan tadi siklus. Selalu kembali di setiap tahunnya adalah pada musim tertentu, ya pada musim hujan. Sampean ngalami enggak sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini hujan itu datangnya tidak bisa diterka lagi. Nek jare wong Jawa udane wis salah mangsa. Ana kadang udan iku telat tekone, ana kadang udan iku ndisi tekone. Tidak seperti biasanya, tidak seperti yang dikira oleh kebanyakan orang. Gak kayak lumrahe. Sedangkan menurut Al-Mufahras, ar-raja wa wal matar muaqibalil matar akhar, yaitu hujan, turunnya hujan yang mengakibatkan turunnya hujan yang lain. Artinya hujan yang saling berkesinambungan atau susul menyusul. Munasabatu lima'anir raja' al-ba'thu fa innal ba'thal haya mu'aqibatu bi hayatin sabaqah. Ar-raja' yaitu hujan yang mengakibatkan hujan yang lain yang terus berulang sesuai dengan artinya, yaitu kembali, terus kembali lagi berulang. Karena adanya kehidupan ini, karena adanya sebuah kebangkitan, adanya sesuatu yang tumbuh, itu disebabkan oleh hal-hal sebelumnya. Contoh ini sebuah analogi. Tumbuhnya tanam-tanaman itu karena disebabkan sesuatu hal yang datang
sebelum ia tumbuh. Sebelum ia tumbuh apa sing teko iku? Udan. Nek udan wis teko, wiji-wijian, cukul-cukulan iku mulai tekelik. Nah, begitu terus siklus itu terus berulang. Ketika siklus itu trouble, ketika siklus itu nggak stabil, udan gak mudhun, ada satu kehidupan, ada satu sistem yang terganggu. Wowoan wis gak cukul, wong tandur wis susah banyune, bingung, lemah dadi nelo, lemah nelo, nelo, garing meledak iku pecah-pecah, iku jenenge lemah nelo. Nah, itu hal yang paling ditakutkan oleh para petani. Sehingga kehidupan wis gak stabil lagi. Padahal hanya karena satu aspek yang namanya ar-roja. Berarti sesuatu hal yang memang ada di langit itu sesuatu yang istimewa semua. Kemarin kita bahas bintang itu istimewa. Bahas apa lagi? Pokoknya al-kawakib dan lain sebagainya sing ono nang ndukur iku. An-najm saiki sing ana nang langit sing mudhun teng langit jenenge udan. Iku ya hal yang istimewa. Yang karena hal itu pun hidup kita ini terlengkapi. Selanjutnya menurut Imam Al-Tabari, wasama idza taraja bi makna as-sahabu fil maqar, awan yang mengandung hujan. Mendung mego. Terus mego yang dinamakan ar-raji itu mego. Awan yang mengandung hujan. Tarji'u bi razaqil ibad kulla amin. Laula dzalik halaku wa halakat mawasihim. Sing jenenge ar-raja iku kembali bersama penghidupan seorang ibad, hamba-hamba. Jadi yang namanya ar-raja itu sesuatu yang selalu kembali, yang dianalogikan sebagai rizki yang datang setiap tahunnya. Jadi udan itu kata lainnya apa? Rezeki. Jika mereka tidak datang di setiap tahunnya, setahun naik gak teko, fakot halaku, binalsalah kalian semua. Wis nggak stabil dunia, wis nggak stabil. Nek gak ono udan, dongane nek wayah udan mudhun ku ya apa? Allahumma shayban nafian. Pada dasarnya hujan iku ya apa ae modele iku kabeh iku manfaat. Karena apa? Masuk dalam kategori rizki. Apa ana udan sing merugikan manusia? Sing salah udane ta wonge. Perspektif orang. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, ar-raja itu bermakna nabatar rabi, tanaman musim semi. Artinya apa? Masih berhubungan dengan hujan. Ono tandur-tanduran iku nek semi ngenteni tekane mangsa udan.
menandakan sebuah siklus. Selanjutnya wal ardi dzatis sadq, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Menurut Imam Ibnu Katsir, Ad-Dahhak, Al-Hasan, Qatadah, Imam Asy'ari mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah terbelahnya bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Aku mau ngomong apa? Lemah sing nelo. Nah, yo iki. Lemah sing nelo. Tapi iki pembahasannya duduk lemah sing nelo perkara garing. Lemah sing retak duduk perkara garing gak ono banyu. Siji perkarane. Makanya miturut Imam Jalalain yang dimaksud dengan as-sadq adalah asyakku an-nabat, retak-retakan yang terjadi karena tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Retakan tanah yang terjadi karena tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dadi ngene cah. Nalika Allah gawe udan, iku hikmahe udan iku mudhun ning bumi, nelesi bumi. Nelesi bumi iku mau tumbuh-tumbuhan padha cukul. Ya silakan. Tumbuh-tumbuhan padha cukul. Padha nyerongot ngene iki lho. Lho metu dari celah-celah tanah. Yang celah-celah tanah itu tadi akan retak karena tumbuhnya tumbuhan ini. Semakin besar diameter tumbuhan yang muncul dari dalam tanah, retaknya semakin lebar. Lah, kalau di dalam Al-Mufarros gimana? Di dalam Al-Mufarros Muhammad Fuad Abdul Baqi memilih korelasi ayat pada surat Abasa. Sampeyan catet. As-sadq iki lho. As-sadq iki lho. As-sadq kalau menurut Imam Jalalain tadi kan retakan tanah yang terjadi karena tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah yang muncul dari dalam tanah. Nah, itu kan istilahnya asyakku. Maka menurut Al-Mufarros, ia mengkorelasikan hal tersebut pada ayat 25 sampai 27 dalam surat Abasa. Sampai catat korelasi ayatnya ning surat Abasa ayat 25 sampai 27. Unine anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Lho ketemu kan? Nah iki maknane fa ambatna fiha habba. Ngene. Telung ayat iki wis cetha kanggo mengkorelasikan atau memahami apa itu makna as-sadqi. Anna sababanal ma'asabba, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Maknanya apa? Udan. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Dibelah itu disikar ngene rek, dunyane disikar, bumine disikar dadi loro ngono enggak. Maksudnya dibelah itu ya bumi itu retak, mengalami retakan-retakan karena turunnya air dari langit yang menumbuhkan tanam-tanaman yang muncul dari dalam bumi sehingga tanahnya bisa saling berretakan.
Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian lho, ngono lho Cah. Lanjute ayat innahu laqaulun fasl. Iku takkid, innahu takkid. Artinya penekanan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Inna iku takkid. Lamnya itu lam muzakhlaqah. Kode untuk penekanan, maksudnya sungguh-sungguh ngono lho. Cara Jawane iku yekti. Temen-temen ngono nek makna Jawa kan ngono. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Innahu laqaulun fasl. Fasola iku apa sih jane maknane, Cah? Ayo. Fasola iku apa? Fasola iku apa? Pasal. Sekat-sekat pemisah. Makanya ana pasal 1, pasal 2, pasal 3 ngono. Artinya pemisah. Pemisah apa? Quran itu fungsi, salah satu fungsinya Quran kan wake sebagai al-bayan, sebagai hudan linnas, sebagai apa maneh? Wake kan wis. Lah salah siji fungsine ning ayat iki, fungsine iku sebagai al-faslu. Pemisah. Lah sing dipisahno iku apa? Sing dipisahno iku ya antara hak dan batil. Barang sing hak ambek batil iku dipisah ambek Quran. Maka Quran itu menjelaskan sing barang sing hak iku koyo ngene lho. Sing batil koyo ngene lho. Akhirnya menjadi jelas. Makanya juga disebut al-bayan sebagai penjelas. Nek nang al-mufarros sing jenenge al-fasl iku bimakna tufarriqo. Faroko iku apa faroko? Memisah. Wala tufar riku. Janganlah kalian terpecah-pecah, terpisah-pisah, terpecah belah. Nek menurut Imam Jalalain padha kaya Imam Ibnu Katsir. Yafsilu bainal haq wal batil. Ya Allah, astagfirullah. Nah, pendapat Al-Qurtubi agak lain mengenai al-fasl ini. Al-fasl bermakna kitabun fihi khobar ma qablakum wa hakama ma ba'dukum huwal fasl laisa bil hazil. Al-fasl iku Al-Quran sebagai al-fasl iku bimakna berarti kitab yang di dalamnya terdapat berita-berita tentang apa yang datang sebelum kamu. Nyeritakno sapa wae
nyeritakno para nabi, nyeritakno para sahabat, nyeritakno sapa? Ya nyeritakno Firaun, ya nyeritakno Abraha, ya nyeritakno Namrud, ya nyeritakno Jalut. Kisah-kisah yang dulu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan menjelaskan tentang hukum-hukum yang datang setelah kamu. Al-Qur'an iku yo ngekeki hukum-hukum. Mangkane jerone Qur'an iku ana kisah, ana hukum. Ya ana hikmah. Wa ma huwa bil hazl. Dan sekali-kali bukanlah dia hal yang termasuk senda gurau. Kaya ngono sing kaya ngono-ngono iku lho dudu guyonan. Ibnu Katsir mengatakan Al-Qur'an itu sungguhan, sungguh-sungguh bener. Gak guyon. Makanya Imam Jalalain mentafsirkan bil hazl iku maknane bil laibi wal batil. Al-Qur'an iku dudu al-laib, dudu barang sing kena gawe dulinan. Wal batil lan dudu barang sing batil. Ngono ja. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Pengulangan yakiduna kaida itu maknanya padha. Pengulangannya hanya untuk penekanan bahwa mereka orang kafir itu memang benar-benar membuat tipu daya loh. Penggaweane memang ngono, penggaweane kadhi, penggaweane goro, mungsuhi Kanjeng Nabi. Penggaweane membuat tipu daya ya apa carane wong Islam iku soro lah, wis pokoke dipulo soro tok wong Islam iku. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang-orang kafir itu membuat tipu daya dalam seruannya kepada manusia untuk mengelabui manusia agar menentang Al-Qur'an. Nentang Quran ini barang gak bener. Tulisannya Muhammad lah, wong Kanjeng Nabi Muhammad iku gak iso maca apa maning nulis ummi. Tapi Kanjeng Nabi masih yo gak iso maca, gak iso nulis. Kanjeng Nabi iku cerdas. Wong gak iso maca mek gak iso nulis iku bukan berarti bodoh. Quran iku wis gak nang pikirane Kanjeng Nabi mana, tapi wis nang jero dodone Kanjeng Nabi. Duduk nang kene tok. Jare Mufarros, inna haula'il mukadzibina billah wa rasuli. Sing diarani yakiduna kaida yaiku wong kafir sing ngingkari Gusti Allah lan Rasul. Wa aqidu kaidah dibalas karo Gusti Allah. Wa aqidu kaidah dan aku pun membuat rencana. Gusti Allah sing ngomong. Wa aqidu kaidah iki marja'i nang Allah. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
membuat tipu daya juga. Nah, tafsir Ibnu Katsir yakni berilah mereka masa tangguh dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Ya opo aku iki mang gak paham ya. Jan gak paham kok tafsir Ibnu Katsir kok nyeleneh dhewe maksudnya aku sukar memahami. Ayat 16 ini, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Rencana sing ya apa sih kok sampai Imam Ibnu Katsir iku mentafsiri yakni berilah mereka masa tangguh dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Dikongkon tenang-tenang ae walaupun kene iku kena imbas tipu dayane wong kafir. Lho, lah kok dikongkon tenang-tenang ae ya apa sih? Aku kan bingung. Akhirnya ketemu dalam pendapat imam tafsir yang lain di Jalalain ini. Nah, wa kaida fil maudu'aini maf'ul mutlak, iki maf'ul mutlak, dadi objek. Jadi ngene aja. Allah menggunakan kata yang sama, ya. Pamahilil kafirina manglu. Walasane Gusti Allah ya apa? Wa aqidu kaida, ya dibalas dengan tipu daya. Yang tipu daya juga diulang 2 kali dong. Itu sebagai takkid. Artinya sebagai hal yang mutlak terjadi ketika Allah itu membuat tipu daya. Makanya awak dhewe kudu ngon santai. Nah, iku bimakna dalam tafsir yang lain bimakna apa? Bimakna istijrad. Wong kafir iku dikai tangguh, dikai mongso kanggo membuat tipu daya ambek Allah gak langsung diadab. Iku janjane istijrad ke Allah. Anjane digonggung, dilulu. Makanya awak dhewe kongkon nyantai. Ijar kok tak urusi dhewe. Saya juga membuat perencanaan yang khusus terhadap orang-orang kafir. Corong gampang ngono. Terakhir yo. Kok rada cepet iki mang. Iya. Kesel aku ya. Selanjutnya famah hilil kafirina amhilhum ruwaida. Cerita apa? Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu berarti tangguhlah mereka dengan waktu yang sebentar. Maksudnya waktu yang sebentar, maka kelak kamu akan menyaksikan apa yang bakal menimpa mereka. Iku urusannya Gusti Allah dewi, itu urusannya awak dewi. Makanya awak dewi dikongkon tenang. Yaitu ada pembalasan dan hukuman serta kehancuran. Nah, hal ini dikorelasikan oleh Imam Ibnu Katsir pada surat Luqman 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Qalilan. Berarti ruwaidan itu bermakna qalilan, waktu yang sebentar. Tapi pada dasarnya makna ruwaidan itu titenan aja. Maknane ruwaidan itu kalem. Pelan-pelan. Setahap demi setahap. Gena-gena. Slow, woles. Jadi Allah sengaja membiarkan mereka itu senang-senang dalam waktu yang bisa mereka menikmati, dengan slow, dengan pelan, dengan enak, membuat tipu daya. Oh, tapi jang-jange awas delok yo. Nah, kasar ngono. Jang-jange oleh walesan. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Mungkin segitu saja.
untuk hari ini. Itu tadi sudah di akhir surat Thariq. Besok kita lanjut apa? Al-A'la. Saya kira cukup demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.